Biar Aku Yang Pergi, episode 32. Kamu mau apa cari aku? Tanya Mila. Aku cuma mau tahu kabar kamu, ucap Damar. Aku mau berteman dengan kamu. Masalahnya aku gak mau berteman dengan kamu, ucap Mila. Kenapa? Tanya Damar. Karena aku mau menikah tidak lama lagi, ucap Mila. Kapan? Sebelum kamu menikah, berarti aku masih ada waktu untuk memiliki kamu, ucap Damar yakin. Kamu ini udah gila ya, ucap Mila. Memang aku sudah gilakan kamu. Aku jatuh cinta sejak pertama aku melihat kamu, ucap Damar. Tapi aku gak suka. I hate you, ucap Mila. I love you, ucap Damar. Udahlah, bagus kamu pulang, ucap Mila. Lalu Mila masuk ke rumahnya dan meninggalkan Damar. Damar hanya tersenyum melihat kelakuan Mila. Aku akan dapatkan kamu, Mil, apapun caranya, ucapnya dalam hati. Sementara itu, Marissa dan Hafiz sudah sampai di rumah Mama Hafiz. Tampak Dewi dan Dava sedang bermain di ruang tamu. Dava, sayang Mama, ucap Marissa. Mama, ucap Dava. Sambil berlari memeluk Marissa. Rindu Mama enggak? Tanya Marissa. Rindu, jawab Dava. Yuk pulang, ucap Marissa. Duduklah dulu, Mama buatin minum, ucap Dewi. Gak usah, Ma. Kami langsung pulang aja, ucap Hafiz. Dewi mengangguk. Lalu Hafiz dan Marissa pun pulang ke rumahnya. Sementara itu di rumahnya Mila teringat lagi apa yang diucapkan Damar. Selama kamu belum menikah, aku masih ada kesempatan untuk mendapatkan kamu, ucap Damar. Aku gak mau nikah sama dia. Aku maunya sama Hafiz, ucap Mila dalam hatinya. Aku harus segera mencari cara supaya Hafiz mau menikah dengan aku, ucap Mila. Tiba-tiba dia mendapat sebuah ide. Lalu Mila menelpon Hafiz. Ketika itu Hafiz sedang duduk sendiri di ruang tamu. Tiba-tiba Mila menelpon. Halo, ada apa kamu menelpon? Tanya Hafiz. Fiz, boleh gak aku bicara sama Dava? Aku rindu suaranya, ucap Mila. Dava sudah tidur, jawab Hafiz. Oh ya Fiz, bisa gak besok kita ketemu waktu makan siang? Ada yang mau aku bicarakan tentang Dava, ucap Mila. Oke, di mana? Tanya Hafiz. Nanti aku share location. Makasih ya, bye, ucap Mila senang. Oke, ucap Hafiz. Sementara itu, Marissa yang mendengar semua pembicaraan Hafiz dengan Mila hanya bisa meneteskan air matanya. Keesokan harinya, di kantor tampak Marissa hanya duduk diam dan melamun. Kemudian datang Damar mendekatinya. Marissa, Riz, panggil Damar.
Kamu oke? Tanya Damar. Iya, ada yang bisa aku bantu? Ucap Marisa kaget. Enggak, aku cuma mau nanya. Minggu depan kan kita ditugaskan ke Surabaya. Kamu mau berangkat bareng aku atau gimana? Soalnya aku rencana mau bawa mobil. Jadi gampang nanti kalau kita mau pergi kemana-mana, ucap Damar. Bukannya kantor udah sediakan kita tiket pesawat? Tanya Marisa. Iya, tapi aku mau bawa mobil aja. Supaya mudah urusan kita nanti, ucap Damar. Betul juga ya. Nanti bisa juga aku tahu jalan-jalan di sana. Nanti kamu tunjukkan ya di mana tempat makan yang enak, ucap Marisa tersenyum. Oke, nggak masalah. Jadi sudah oke, kamu ikut sama aku ya, ucap Damar memastikan. Marisa mengangguk. Lalu muncul Melati. Wow, ramenya. Lagi ngomongin apa? Tanya Melati. Pengen tahu aja, ucap Marisa tersenyum. Minggu depan Damar mau bawa mobil, jadi kita bisa jalan-jalan nanti di Surabaya, ucap Marisa. Wah, asiknya, udah gak sabar, ucap Melati. Oke, saya akan bawa kamu berdua ke tempat-tempat yang best di Surabaya, ucap Damar tersenyum. Sementara itu, Mila dan Hafiz sedang makan siang bareng. Tampak Hafiz banyak melamun seperti tidak ada selera makan. Fiz, kalau aku tanya sesuatu, kamu marah nggak? Tanya Mila. Mau nanya apa? Tanya Hafiz. Hubungan kamu sama Marisa gimana? Happy? Tanya Mila. Oke aja, nggak ada masalah, jawab Hafiz. Tapi aku perhatiin dari tadi kamu banyak melamun. Makanan pun enggak disentuh. Kalau kamu ada masalah, bisa cerita sama aku. Mana tahu aku bisa bantu selesaikan, ucap Mila. Gak ada apa-apa, aku oke, ucap Hafiz. Mila hanya diam mendengarkan ucapan Hafiz. Sorenya sepulang kerja, tampak Marisa dan Melati sedang ngobrol di parkiran kantor. Mel, kamu buru-buru nggak? Bisa temankan aku? Tanya Marisa. Enggak, mau kemana Riz? Tanya Melati. Aku kepengen makan putu bambu. Di mana ya kita cari? Jawab Marisa. Putu bambu? Oke, aku tahu tempatnya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa tiba-tiba kamu pengen makan putu? Kamu ngidam ya? Ucap Melati tersenyum. Nggak ada lah. Cuma lagi kepengen aja, ucap Marisa. Oke, yuk aku tunjukin tempatnya. Lalu mereka pun pergi ke sebuah pasar yang dimaksudkan Melati. Sementara itu, di rumah mamanya, Hafiz tampak sedang menjaga Dava. Tiap sebentar Hafiz melirik jam tangannya. Dia gelisah menunggu Marisa. Aku udah tahu, pasti hari ini dia pulang terlambat lagi. Memang sengaja mau buat aku marah. Sejak bawa mobil, sendiri,
Setiap pulang kantor selalu mampir kemana-mana, ucap Hafiz kesal. Gak lama kemudian Marisa pun pulang. Dafa, ucap Marisa. Belum mandi ya? Yuk mama mandikan. Dari mana kamu, Riz? Selalu pulang terlambat. Gak peduli suami dan anak di rumah. Makanya senang bawa mobil sendiri, bebas kemana-mana, ucap Hafiz. Mas ngomong apa? Kenapa harus marah-marah? Apa salah Risa, Mas? Risa gak ngerti, ucap Marisa. Oh, gak ngerti. Kalau aku ngomong bahasa Indonesia kamu gak ngerti. Aku harus ngomong bahasa apa lagi? Teriak Hafiz. Lalu muncul Herman. Hafiz, ada apa ribut-ribut? Tanya Herman. Ini menantu papa ini. Selalu pulang terlambat. Udah dikasih tahu tapi tetap aja diulangi lagi. Orang lain juga kerja, bisa pulang tepat waktu, ucap Hafiz kesal. Lalu berjalan ke kamar. Bagus, gak usah pulang sekalian, ucapnya lagi. Marisa lalu melepaskan pelukan Dafa dan berjalan keluar rumah, meninggalkan rumah Mama Hafiz sambil menahan air matanya. Herman hanya geleng-geleng kepala melihat Hafiz dan Marisa yang selalu cekcok. Setelah Marisa pulang, lalu Dewi dan Herman memanggil Hafiz. Mengapa Hafiz teriak-teriak sama Marisa tadi? Udah gak sayang istri? Tanya Dewi. Hafiz hanya diam mendengarkan ucapan mamanya. Kalau kamu mengamuk karena dia pindah ke Surabaya, kasihan Marisa, dia gak bersalah. Kamu gak sepantasnya berbuat seperti itu, ucap Herman. Besar banget kah kesalahan Marisa itu? Coba kasih tahu mama. Kamu udah lupa apa yang udah kamu lakukan dulu, ucap Dewi. Kamu nikahi dia, kemudian pergi tinggalkan dia selama 4 tahun. Lalu nikah diam-diam sama Mila. Setelah punya anak, kemudian cerai, lalu pulang ke sini. Suruh Marisa yang jaga anak kamu. Sedikit pun dia tidak mengeluh. Tapi jika dia yang berbuat sedikit kesalahan, kamu langsung marah sampai mengamuk gak tentu arah. Buanglah sedikit ego kamu itu, teriak Dewi emosi. Sekarang papa mau kamu minta maaf sama Marisa, ucap Herman. Hafiz hanya diam mendengarkan ucapan papanya. Sementara itu Marisa sudah sampai di rumahnya dan sedang mengerjakan sholat Isya. Setelah itu Marisa berdoa, Ya Allah, pertahankanlah rumah tanggaku ini. Kuatkanlah ikatan kasih sayang antara kami. Ampunkanlah dosaku dan dosa suamiku, serta dosa semua keluargaku. Amin ya Rabbal Alamin, ucap Marisa. Setelah itu Marisa terbayang kembali kemarahan Hafiz tadi sore. Lalu Marisa kembali menangis membayangkan nasib rumah tangganya sampai tertidur di atas sajadahnya. Keesokan harinya ketika makan siang, tampak Marisa dan Via sedang berada di sebuah restoran. Kak, Via minta maaf ya, gak tahu lagi bagaimana menasehatkan Mas Hafiz, ucap Via sedih. Via sendiri gak menyangka hubungan kakak sama Mas Hafiz akan menjadi seperti ini. Gak apa, kakak oke, ucap Marisa. Kak, sampai kapan pernikahan kakak akan seperti ini? Satu ke timur, satu ke barat, ucap Via.
Via nggak tahu mau ngelakuin apa lagi, ucap Via. Kemarin setelah dari rumah mama, kakak langsung pulang ke rumah. Tapi kakak tunggu Mas Hafiz nggak pulang-pulang, ucap Marissa. Yang benar kak, tanya Via. Benar, kakak nggak tahu mengapa dia marah banget sama kakak. Entah apa salah kakak, ucap Marissa sedih. Udahlah, kakak udah malas ngomongin masalah ini. Kakak pamit dulu ya. Lalu Marissa pun pulang ke rumahnya. Sementara itu, tampak Mila, Hafiz, dan Dava berada di sebuah mall. Tampak Mila sedang memilihkan baju untuk Dava. Hei, ngapain kamu beli baju banyak-banyak begini? Di rumah bajunya masih banyak, ucap Hafiz. Gak apalah, sekali-sekali aku beliin dia baju, ucap Mila. Hafiz hanya diam mendengarkan ucapan Mila. Yuk kita makan, ucap Mila. Hafiz pun mengangguk. Setelah selesai makan, lalu mereka pun pulang. Secara kebetulan dari kejauhan Via melihat mereka bertiga. Bang, lihat itu Mas Hafiz sama Mila. Tega dia meninggalkan Kak Marissa sendiri di rumah dan dia pergi jalan-jalan sama Mila. Biar Via tegur dulu, ucap Via. Lalu Via bersiap-siap mau melabrak Mila, tapi dilarang sama Taufan. Sayang, gak perlu ribut-ribut di sini. Malu sama orang, ucap Taufan. Akhirnya Via mengurungkan niatnya. Malamnya ketika Hafiz sedang duduk sendiri, Via datang menghampiri. Mas, sampai kapan Mas mau seperti ini? Sebagai seorang suami, harusnya Mas jaga perasaannya, jaga hatinya. Bukan buat dia tersiksa. Kak Marissa itu udah setia sama Mas, tapi Mas malah pergi sama Mila, ucap Via. Via kasihan melihat Kak Marissa. Mas gak kasihan sama dia? Via ini ngomong apa? Tanya Hafiz emosi. Via ngomong yang betul. Gak perlu ladenin si Mila itu. Kecuali kalau memang Mas mau kawin lagi sama dia, ucap Via. Via, tolong jangan ikut campur masalah Mas, ucap Hafiz. Via bukannya ikut campur, tapi Mas sudah menyakiti hati istri Mas. Kalau Mas sudah tidak sayang sama dia lagi, bagus Mas ceraikan aja dia, ucap Via marah. Lalu berjalan meninggalkan Hafiz yang terdiam mendengarkan ucapannya. Keesokan harinya tampak Taufan sedang ngobrol dengan Hakim di kantornya. Kemarin aku lihat Hafiz dan Mila di sebuah mall. Kalau ikutin emosi, aku pingin tonjok muka si Hafiz itu, ucap Taufan. Sabar bro, Hafiz itu kan abang ipar kamu, ucap Hakim. Iya, tapi aku gak suka dia memperlakukan Marissa seperti itu, ucap Taufan. Tahan sedikit emosi kamu itu. Nanti bisa-bisa kamu pula yang ribut sama Via karena membela Marissa, ucap Hakim. Taufan hanya diam mendengarkan ucapan Hakim. Malamnya seperti biasa Hafiz gak pulang ke rumah. Dia nginap di rumah mamanya. Lalu Marissa menelponnya. Tapi Hafiz sengaja gak mau menjawab telepon Marissa. Angkatlah Mas, nanti kalau Risa gak ngomong, Mas marah pula sama Marissa, ucap Marissa dalam hatinya. Tapi Hafiz tetap tidak mengangkat telepon.
Akhirnya Marisa mengirimkan sebuah pesan. Assalamualaikum Mas. Tadi Marisa telepon, Mas gak jawab. Besok Marisa ada dinas di Surabaya selama 1 minggu. Maafkan Risa cuma pamit lewat SMS. Doakan Marisa selamat pulang dan pergi, tulis Marisa. Lalu terdengar ada SMS masuk. Lalu Hafiz membacanya. Setelah membaca pesan Marisa, Hafiz hanya diam dan tidak membalas pesan tersebut. Marisa sedih Hafiz tidak membalas pesannya. Akhirnya dia mengambil koper dan memasukkan beberapa baju. Keesokan harinya tampak Marisa, Melati, dan Damar sudah sampai di kantor cabang Surabaya. Lalu Damar memperkenalkan Melati dan Marisa pada staf dan pimpinan di sana. Wati, ini Marisa dan Melati dari kantor pusat. Nanti tolong tunjukin file-file yang akan mereka periksa itu, ucap Damar. Hai Marisa, Melati, apa kabar? Ucap Wati. Hai Kak Wati, kabar baik, ucap Marisa. Oh ya Marisa, nanti kalau kamu sudah pindah ke sini, kita akan menjadi tetangga, ucap Wati. Oh ya, alhamdulillah Kak, ucap Marisa. Mari saya perkenalkan dengan pimpinan cabang, Pak Jaya, ucap Damar. Lalu mereka berjalan ke ruangan pimpinan. Assalamualaikum Pak Jaya, ucap Damar. Waalaikumsalam, ucap Jaya. Silakan duduk. Ini Marisa dan Melati Pak, ucap Damar. Selamat datang ya. Selama seminggu ini kalian akan mencek semua pembukuan yang bermasalah di sini. Saya harap semuanya bisa diselesaikan dengan baik, ucap Jaya. Insya Allah Pak, ucap Marisa dan Melati serentak. Lalu mereka pun mulai bekerja mencek semua file yang diberikan oleh Kak Wati. Setelah beberapa jam, Melati berkata, aku mau membuat kopi. Ada yang mau? Damar, Riz, tanya Melati. Bolehlah, biar gak ngantuk, ucap Damar. Aku enggak, jawab Marisa. Aku mau ke toilet. Riz, kamu oke? Muka kamu pucat banget, tanya Melati. Aku oke, ucap Marisa sambil berdiri. Melati menatap Marisa dengan khawatir. Belum selangkah Marisa berjalan, tiba-tiba Marisa sempoyongan dan langsung terjatuh ke lantai. Marisa, teriak Melati. Damar, cepat panggil ambulans. Lalu Marisa langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara Marisa diperiksa dokter, Melati dan Damar menunggu di luar. Gimana nih Damar? Nanti Hafiz marahin kita karena gak bisa menjaga Marisa, ucap Melati cemas. Ya mau gimana lagi? Nanti biar aku yang jelaskan, ucap Damar. Lalu datang seorang perawat. Bapak suami Bu Marisa? Tanya perawat itu. Bukan, saya teman kantornya, ucap Damar. Kalau begitu silakan ikut saya, ucap perawat itu. Lalu Melati dan Damar mengikuti perawat itu ke ruang dokter. Setelah keluar dari ruang dokter, mereka pun menemui Marisa di ruang UGD. Tampak Marisa sudah sadarkan diri. Hai Riz, kamu sudah oke? Tanya Melati. Marisa mengangguk.
Makasih ya. Sorry sudah merepotkan kalian, ucap Marisa. Oh ya, dokter bilang apa? Selamat ya Riz, kamu hamil, ucap Melati. Hamil? Ucap Marisa tak percaya. Bersambung. Jangan lupa saksikan terus video lanjutannya. Silakan like, subscribe, dan komen channel ceritaku supaya kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih.